Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Arif dari kelas produksi tenaga gas kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ eksterior dan organ interior tenaga gas. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ eksterior dari ternak ayam. Yang pertama, ayam memiliki bulu, di mana bulu berfungsi melindungi ayam dan memberi kehangatan pada ayam. Kemudian yang pertama ada kepala. Kepala terdiri dari mata, paruh, cengger, dan pial. Setelah itu terdapat leher, kemudian terdapat kedua sayap, ada punggung, setelah itu terdapat dada, perut, kedua paha, kedua ceker, dan yang terakhir adalah ekor. Baik, jadi ini adalah ayam layar betina. Saya akan menjelaskan mengenai organ eksterior dari ayam layar betina ini. Yang pertama yaitu ada kepala. Kepala terdiri dari cengger, gelambir, kemudian ada cuping telinga, mata, paruh, dan kemudian leher. Di bawah leher ada dada, kemudian ada sayap, kemudian punggung. Setelah punggung ada paha, ceker, dan ekor. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan ayam layar betina. Yang pertama, ayam akan mengambil pakan melalui paruhnya, kemudian pakan disalurkan menggunakan esofagus ke dalam tembolok. Di tembolok ini pakan akan disimpan sementara. Setelah itu pakan masuk ke dalam proventriculus atau lambung sejati. Di sini dihasilkan HCl. Setelah itu pakan masuk ke dalam bizat atau ventriculus. Di sini terjadi pencernaan secara mekanik. Setelah itu pakan masuk ke dalam duodenum. Di sini juga terdapat pankreas. Setelah itu pakan masuk ke dalam jejunum. Di sini juga dilakukan penyerapan makanan. Setelah itu masuk ke dalam ileum. Kemudian pakan masuk ke dalam sekum. Ayam memiliki 2 buah sekum. Setelah itu pakan masuk ke dalam rektum atau usus besar. Di sini diserap air. Setelah itu pakan dibuang melalui kloaka. Kemudian ini merupakan organ pernafasan dari unggas betina. Yang pertama, ayam menghirup udara melalui hidungnya, kemudian masuk ke dalam trakea. Setelah itu dari trakea udara masuk ke bronkus. Setelah itu udara disalurkan melalui cabang bronkus yaitu bronkiolus. Setelah itu terjadi pertukaran di dalam alveolus di antara dua paru-paru ini. Yang terakhir adalah organ ekskresi dari unggas. Organ ekskresi unggas yaitu ginjal, terdapat 2 buah ginjal. Di sini akan diekskresikan hasil dari ayam minum. Setelah itu cairan yang diolah di ginjal akan dikeluarkan melalui kloaka bersama kotoran dari pakan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi dari unggas betina. Yang pertama yaitu ada ovarium. Setelah dari ovarium ada infundibulum, kemudian ada oviduct. Di sini terdapat bagian magnum dan isthmus. Setelah itu ada bagian uterus. Dari uterus ada bagian vagina. Setelah itu telur yang dihasilkan oleh ayam akan dikeluarkan melalui kloaka. Sekarang adalah organ reproduksi dari ayam jantan. Yang pertama yaitu terdapat 2 testis. Di sini testis berwarna kuning digunakan untuk menghasilkan sperma. Kemudian ada epididymis.
Setelah itu ada vas deferens digunakan untuk menyalurkan sperma ke organ kopulasi. Setelah itu terdapat kloaka yang untuk mengeluarkan sperma. Newcastle disease atau sering disebut ND adalah penyakit pada unggas yang mematikan. Serangan pada ayam adalah yang paling dikenal dengan gejala klinis seperti terkena pilek, mengorok, sayap turun lemas, kaki terseret, sampai kepala terkulai atau melipat. Karena disebabkan oleh virus, tidak ada pengobatan yang dapat diberikan kecuali memperkuat kondisi unggas. Vaksinasi yang diberikan lewat mulut kepada unggas yang sehat, biasanya dicampurkan pada air minum. Yang kedua yaitu Infectious Bursal Disease atau IBD, merupakan penyakit menular akut pada unggas, terutama ayam berumur muda, yang ditandai dengan peradangan hebat bursa fabricius dan bersifat melumpuhkan sistem pertahanan tubuh ayam. Ayam pedaging yang paling banyak terserang adalah kelompok umur 3-6 minggu, sedangkan ayam petelur dewasa jarang terinfeksi IBD. Cara pengobatannya dapat dengan vaksinasi dan pemberian vitamin dan antibiotik. Yang ketiga yaitu penyakit avian influenza atau AI, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang telah beradaptasi untuk menginfeksi burung. Belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan avian influenza. Usaha yang dapat dilakukan adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik dan merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral, serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik. Yang terakhir yaitu penyakit CRD atau Chronic Respiratory Disease atau yang dikenal dengan ngorok, adalah penyakit yang menyebabkan saluran pernafasan ayam dan bersifat kronis. Disebut kronis karena penyakit ini berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu lama dan sulit untuk disembuhkan. Cara pengobatannya yaitu dapat dengan memberikan antibiotik pada ayam.